Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rabbil alamin. Mohon maaf Ustadz, ini udah beberapa menit saya buka kajian ini sambil menunggu Ustadz memberikan waktunya bagi kami semua. Kami persilahkan Ustadz untuk memulai kajian. Tafadhal. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwani wa akhwati fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam atas qudwah hasanah kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu sekalian rahimanallah wa iyyakum. Sebagaimana biasanya kita akan lanjutkan kajian kita kitab Qawaidul Qur'aniyah. Khamsun qaidatan ya Qur'aniyatan fin nafs wal haya. 50 ya prinsip ajaran Al-Quran bagi jiwa dan kehidupan. Dan insya Allah hari ini kita masuk kepada Al-Qa'idatul Rabi' wal Arba'un. Kaidah yang ke-44. Yaitu wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Ya, wa ma atakum rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum ya anhu fantahu. Ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah
memberikan kemuliaan kepada umat ini dengan menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah bahwa mulialah setiap orang yang beriman. Karena kata Allah, innal ladzina amanu wa amilus salihati ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang yang beriman, kemudian berbuat kebaikan, beramal saleh, mereka adalah semulia-mulia sebaik-baik makhluk. Berbeda dengan orang kafir. Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan, innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Dua ayat ini terdapat di dalam surah 98, surat Al-Bayyinah ayat 6 dan ayat 7. Bahwa orang mukmin itu mulia. Orang mukmin itu lebih tinggi daripada orang-orang kafir. Di surat yang ketiga, Ali Imran ayat 139, Allah Jalla Jalaluhu mengatakan, wala tahinu, jangan kalian merasa rendah, jangan kalian merasa inferior, wala tahzanu, dan jangan kalian merasa sedih. Kemudian kata Allah, wa antumul a'launa, kalian lebih tinggi kedudukan kalian daripada orang-orang kafir itu. Tapi kata Allah, in kuntum mu'minin, jika ya kalian itu orang-orang yang beriman. Inilah dasar alasan orang mukmin itu, atau alasan kenapa kita mesti bersyukur menjadi orang mukmin, karena kita lebih baik daripada selain kita. Tetapi ketahuilah bahwa orang mukmin yang paling mulia adalah umat orang beriman dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bersyukurlah kepada Allah tabaraka wa taala yang telah mentakdirkan kita beriman dan menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemuliaan umat ini karena Allah sifati kita dengan berbagai kebaikan yang tidak Allah sifatkan kepada umat-umat terdahulu. Pertama, Allah menyebutkan kita adalah khairu ummah. Kita adalah sebaik-baik umat. Sebagaimana Allah firmankan di surat 3 Ali Imran ayat 110. Kuntum khaira ummah. Kuntum khaira ummah. Kalian adalah sebaik-baik manusia, sebaik-baik umat. Satu pujian, sifat yang tidak pernah Allah sifatkan kepada umat-umat terdahulu. Kemudian yang kedua, Allah mengatakan kita akan kelak menjadi saksi bagi nabi-nabi, rasul-rasul dan umat-umat mereka terhadap risalah yang dibawa oleh mereka. Sifat kemuliaan yang kedua, kita adalah sebagai saksi. Surat 2 Al-Baqarah ayat yang ke-134. Surat 2 Al-Baqarah ayat 134. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna rasulu 'alaikum syahida. Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan 143 ya, 143. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna rasulu 'alaikum syahida. Ya, Allah mengatakan kita adalah umat yang adil, umat yang pertengahan. Dan Allah jadikan kita sebagai saksi atas seluruh manusia, maksudnya para nabi dan umat-umat mereka. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala mengatakan
kita adalah hamba-hamba pilihan. Kita umat Muhammad adalah hamba-hamba pilihan. Yang kepada umat ini Allah wariskan sebuah kitab yang sangat sempurna, yaitu Al-Quran. Lihat surah 35, surat Fatir, ayat yang ke-32. Surat 35, surat Fatir, ayat yang ke-32. Ya, Allah Jalla Jalaluhu mengatakan, "Tsumma awrathnal kitaba alladzina astafaina min ibadina." Kemudian kami wariskan Al-Quran itu ya kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Kita disebut dengan hamba-hamba pilihan di antara hamba-hamba Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan Allah kepada kitalah Allah wariskan Al-Quran. Maka yang wajib kita jaga bukan warisan nenek moyang, bukan warisan leluhur, bukan warisan pejuang saja. Tetapi yang wajib kita jaga adalah warisan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, yaitu Al-Quran. Ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum. Dan Al-Quran menjadi pedoman hidup kita. Di dalamnya terdapat tuntunan yang bila kita kerjakan kita ikuti sebagai petunjuk, maka Quran akan mendatangkan rahmat bagi kita. Maka siapa yang ingin mendapatkan rahmat Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka hendaklah dia mengikuti Al-Quran. Dan salah satu pesan Al-Quran adalah kaidah yang kita bahas. Kaidah yang ke-44. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Bunyi kaidahnya adalah ya, apa saja ya, kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, apa saja yang diberikan Rasul kepada kalian, maka terimalah. Wa ma nahakum anhu, apa saja yang dilarangnya dari kalian, fantahu, maka tinggalkanlah. Ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum. Ya, kaidah ini ya terdapat di dalam surah 59. Ya, surat 59, surat Al-Hasyr ayat yang ke-7. Yang bunyi lengkap ayatnya adalah ma'afa Allahu ala rasulihi min ahlil qura falillahi walil rasuli walladzil qurba wal yatama wal masakini wa ibnis sabil kai la yakunu dzulatan bainal aghniya minkum wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Harta rampasan fai yang diberikan Allah kepada Rasulnya, ya, kata Allah, harta rampasan perang atau pampasan perang yang Allah berikan itu, ya, kepada Rasulnya itu berasal dari penduduk beberapa negeri. Peruntukannya untuk Allah, Rasul, kerabat-kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kalian. Apa yang diberikan Rasul kepada kalian, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya, maka tinggalkanlah atau jauhilah. Ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum. Ya, afallah. Ya, jadi sudah menjadi aturan perang apabila orang yang kalah
maka dia meninggalkan banyak harta yang dikenal dengan istilah pampasan perang. Pampasan perang itu ada dua. Ada yang namanya ghanimah. Dan yang kedua namanya fa'i. Apa perbedaan ghanimah dengan fa'i? Ya, ghanimah itu bisa Anda dapati ya di surat 8 ayat 41. Ghanimah adalah harta yang diperoleh dari pampasan perang dengan cara kita memerangi dulu orangnya. Kemudian kita kalahkan dia, lalu harta yang ditinggalkannya adalah jadi pampasan perang. Bisa orangnya disandra, kemudian peralatan-peralatan perangnya kita ambil, ya kuda-kuda perangnya kita ambil, itu namanya ghanimah. Jadi harta pampasan perang yang didapat dari orang-orang yang kita kalahkan dalam peperangan. Itu yang namanya ghanimah. Kemudian yang kedua, yang namanya fa'i. Fa'i itu adalah, coba lihat di surat 59 tadi ayat 6-nya. Jadi Allah jelaskan fa'i itu adalah harta yang diperoleh berupa pampasan perang tanpa perang lebih dahulu. Jadi orang yang hendak kita perangi, ya belum diperangi, tapi dia sudah menyatakan kalah. Dan dia kemudian menyerahkan harta kepada yang menang. Ya, nah, tadi di ayat 6-nya Allah bilang bahwa fa'i itu diperoleh tanpa harus berperang terlebih dahulu. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang dan membagi-bagi pampasan perang, ya, maka seorang datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Dzulhuwaisah namanya. Dia mengatakan, ya Rasulullah, ya berlaku adillah kamu. Bagilah harta pampasan perang dengan adil. Maka Nabi kemudian marah, ya, dan mengatakan, kalau saya tidak adil, siapa lagi yang adil? Ya, karena Allah katakan apa? Para nabi diutus untuk menegakkan keadilan. Tidak ada satu nabi pun, tidak ada satu rasul pun yang Allah utus kecuali untuk menegakkan keadilan. Hal itu Allah tegaskan di surat yang ke-10 ayat 47. Surat yang ke-10 ayat ke-47 surah Yunus. Ya, walikulli ummati rasul. Dan tiap-tiap umat kami utus rasul kepadanya. Fa idza jaa rasuluhum qudiya bainahum bil qisti wa hum la yuzlamun. Dan bila telah datang kepada umat itu rasul mereka, maka rasul itu akan menegakkan keadilan. Maka mustahil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlaku tidak adil. Karena salah satu sifat para rasul adalah berlaku adil berdasarkan jaminan Allah tabaraka wa taala di surat yang ke-10 tadi, surah Yunus ayat yang ke-47 tadi. Ya, wa hum la yuzlamun kata Allah. Dan tidak ada dari umat itu yang terzalimi. Karena nabi, karena rasul, khususnya Nabi kita Muhammad SAW pasti berlaku adil. Maka Allah turunkan ayat ini dengan kalimat ma'atakumur rasulu fakhuzuhu. Ya. Ayat ini berkenaan dengan fa'i tetapi sigatnya bersifat umum. Ma'atak, apa saja yang Nabi berikan kepada kalian. Ya, maka ambillah. Kata Allah. Wa ma nahakum anhu. Dan apa saja yang dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kalian darinya, maka tinggalkanlah. Maka ada kisah yang dikisahkan oleh Imam Al-Bukhari. Kisah yang dikisahkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahih beliau. Kitab Tafsir Al-Quran. Silakan antum lihat di dalam sahih Al-Bukhari. Kitab Tafsir Al-Quran. Bab Tafsir
surat Al-Hasyr, surat 59, surat 59 ayat 7 ini. Ada kisah yang menarik. Imam Al-Bukhari ketika menjelaskan tafsir Al-Quran, ya saya ulangi, Sahih Bukhari, kitab tafsir Al-Quran, bab tafsir surat Al-Hasyr, surat 59 ayat 7. Ya, yaitu kisah di mana Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, Allah melaknat wanita yang menyambung rambutnya dan minta disambungkan. Ya, Allah melaknat wanita menyambung rambut dan minta disambungkan rambutnya. Allah melaknat wanita yang mentato dan minta ditato dan seterusnya. Maka datanglah seorang wanita yang dia adalah hafizah. Dia menghafal Al-Quran. Lalu dia berkata kepada Abdullah bin Mas'ud, "Ya Abu Abdurrahman, bagaimana kamu melaknat orang seperti itu?" Lalu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, "Bagaimana aku tidak melaknat orang yang dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi melaknat ya orang yang menyambung rambut dan minta disambungkan rambutnya, orang yang mentato dan minta ditato, ya dan seterusnya." Maka wanita itu mengatakan, "Aku tidak mendapati larangan itu di dalam kitab Al-Quran ini." Maka Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Cobalah kamu lihat. Coba kamu pulang ke rumahmu dan perhatikan Al-Quran. Pasti akan kamu dapati larangan ini ada dalam Al-Quran." Wanita ini kemudian kembali ke rumahnya. Dia mengulang-ulang hafalan Al-Qurannya dari awal sampai akhir. Kemudian dia datang menemui Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Lalu dia berkata, "Ya Abdi Abdurrahman, wallahi demi Allah mengutus Muhammad dengan hak, aku tidak mendapati apa yang kamu katakan dalam Al-Quran." Maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Bukankah Allah mengatakan, ma atakumur rasulu fakhudhuhu? Apa saja yang Rasul berikan pada kalian ambil. Wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa-apa saja yang Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang kalian darinya, maka tinggalkanlah." Lalu wanita itu berkata, "Engkau benar." Coba lihat, Abdullah bin Mas'ud menjadikan ayat ini ya untuk membenarkan apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas? Perhatikan ya ikhwan, kaidah ini juga terdapat dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim. Antum bisa lihat hadis Arba'in An-Nawawiyah. Bagi Anda yang telah selesai mengkaji hadis Arba'in An-Nawawi, pasti akan mendapati hadis itu. Di hadis pada kitab Arba'in An-Nawawi, hadis yang ke-9, terdapat hadis yang semakna sama dengan kaidah yang kita bahas ini. Ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ya. Qal. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma nahaitukum anhu fajtanibuhu." Apa-apa saja yang aku larang kalian darinya, maka tinggalkanlah, maka jauhilah. Fajtanibuhu, maka jauhilah. Wa ma amartukum bihi, dan apa saja aku perintahkan kalian dengannya, fa'tu minhu mastata'tum, maka ambillah, laksanakanlah sesuai dengan kemampuan kalian. Fa innama ahlakal ladzina min qablikum, ya, sungguh telah binasa orang-orang sebelum kalian. Kasratu masailihim,
Karena banyak bertanya, waqtilafuhum ala anbiyaihim, dan menyelisihi nabi-nabi mereka. Hadis ini adalah merupakan penjelas dari ayat ini. Ya, dari ayat ini. Jadi kalau ya saya berkali-kali mengatakan bahwa fungsi sunnah adalah menerangkan Al-Quran, maka hadis yang saya bacakan tadi, ya silakan lihat hadis Arba'in An-Nawawi, hadis yang ke-9, maka hadis ini merupakan penjelasan dari kaidah ini, dari ayat ini. Perhatikan kalimat Nabi, "Ma nahaitukum anhu fajtanibuhu." Apa saja yang aku larang kalian darinya, maka jauhilah dengan penuh kesungguhan. Jangan kalian kompromi dalam perkara-perkara yang diharamkan. Ya, kemudian kata Nabi lagi, "Wa ma amartukum bihi." Ya, fa'tu minhu mastata'tum. Dan apa-apa yang aku berikan kepada kalian, maka ambillah, lakukanlah sesuai dengan kemampuan kalian. Kemudian perhatikan Nabi mengatakan, ya, fa innama ahlakal ladzina min qablihim min qablikum. Sungguh telah binasa umat-umat sebelum kalian. Yang pertama, ya, kathratu masailihim. Karena banyaknya pertanyaan-pertanyaan yang aneh-aneh. Kemudian yang kedua, ya, wakhtilafuhum ala anbiyaihim. Karena mereka menyelisihi nabi-nabi mereka. Mereka tidak patuh kepada aturan-aturan nabi mereka. Ya, maka Allah tabaraka wa taala mendidik kita untuk senantiasa patuh kepada syariat yang dibawa, aturan yang dibawa, segala yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena tugas Nabi, ya sebagaimana Allah firmankan dari hadis ayat ini, kalau kita jabarkan pada ayat-ayat yang lain, maka ini adalah bagian dari surat 2 Al-Baqarah. Surat 2 Al-Baqarah ayat 151. Jadi lihat korelasi munasabah ayat-ayat Al-Quran ya dengan ayat ini. Perhatikan surat 2 Al-Baqarah ayat 151. Kama arsalna fikum rasulam minkum yatslu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmata wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Ini adalah bagian dari tugas dan tanggung jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yuzakkikum. Beliau mensucikan kalian dan beliau berikan kepada kita apa-apa menjadi jiwa apa? Beliau memberikan kepada kita apa-apa yang dengannya jiwa kita menjadi suci karenanya. Dan beliau melarang kita dari setiap perkara yang bisa mengotori jiwa-jiwa kita. Inilah yang dikatakan oleh Allah di akhir ayat ini. Wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Dan dia mengajarkan kepada kalian apa-apa yang tidak kalian ketahui sebelumnya. Perhatikan ya ikhwan penjelasan kaidah ini. Ya. Penjelasan kaidah ini. Yang pertama, Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan bagi seluruh manusia di dunia ini untuk senantiasa menaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa pengecualian. Ya, tanpa pengecualian. Ya. Saya ulangi. Allah melalui ayat ini, jika Allah atakum apa saja yang Rasul berikan kepada kalian. Makna kum di sini bukan hanya kalian orang beriman saja.
tapi seluruh manusia. Allah mewajibkan seluruh manusia, siapa saja, agar dia taat kepada Rasulullah secara mutlak. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak hanya diutus untuk bangsa Arab, tidak hanya untuk orang beriman, tapi seluruh manusia. Lihat surat 34. Lihat surat 34 ayat 25. Ya, surat 34 ayat yang ke-25. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi basyira wa nadhira walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Ya. Surat Saba ayat yang ke-25. Ya. Maaf, ayat 28. Ayat 28. Ya, kata Allah, wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi basyira wa nadhira. Ya. Dan kami tidak mengutus engkau, hai Muhammad, melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira. Maka tadi lihat, ma'atakum rasulu. Apa saja Nabi berikan, maka segala hal yang menjadi kabar gembira dari Nabi ambil. Wa ma nahakum anhu. Dan apa yang dia larang, tidaklah sesuatu yang dilarang oleh Nabi kecuali membahayakan, dan itu bagian dari tanzir, peringatan. Maka Allah katakan, ma'atakum rasul. Apa yang Rasul berikan kepada kalian seluruh manusia. Karena ketahuilah, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diutus untuk seluruh manusia, ya, dari timur sampai barat, dari barat sampai timur, bahkan kepada jin pun Nabi diutus. Ya, lihat, ya, surah 7 Al-A'raf ayat 158. Surah 7 Al-A'raf ayat 158. Qul ya ayuhan nas inni rasulullahi ilaikum jami'an. Ya. Katakanlah, wahai Muhammad, hei manusia, sesungguhnya aku adalah Rasul Allah untuk kalian semua. Maka melalui kaidah ini Allah mewajibkan seluruh manusia untuk mengambil apa saja yang Rasul berikan, yang Rasul bawa. Yang kedua, dan meninggalkan, menjauhi segala yang dilarang oleh beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu catatan pertama. Catatan kedua dari kaidah ini, bahwa Allah memerintahkan untuk kita menaati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam secara mutlak, absolut, dalam perkara apa saja. Kenapa? Karena kata Allah, taat kepada Rasulullah itu merupakan ketaatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Siapa yang taat kepada Rasulullah, kata Allah, maka sungguh dia telah taat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Lihat surat 4 An-Nisa ayat yang ke-80. Ya. Ya, surat 4 An-Nisa 80. Ya, wa may yuti'ir rasula faqad ata Allah. Wa man tawalla fama arsalnaka alaihim hafidha. Perhatikan, saya ulangi, tidak ada kata waw ya. May yuti'ir rasula faqad ata Allah. Barang siapa yang taat kepada Rasulullah, maka sungguh dia telah taat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka tidak ada yang salah pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, oleh karena itu Allah memerintahkan kita taat kepada Nabi secara mutlak, absolut, dalam perkara apa saja. Maka kalau ada orang mengatakan, mungkin nggak Nabi salah dalam penetapan syariat? Tidak mungkin. Sebab tidak mungkin Allah mensyariatkan sesuatu kepada orang yang kemungkinan salah.
salah. Ya, maka Allah katakan mayyuti'ir rasula faqad ata Allah. Barang siapa yang taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh dia telah taat kepada Allah tabaraka wa taala. Kemudian Allah mengatakan, wa man tawalla fama arsalnaka alaihim hafidha. Dan barang siapa berpaling dari ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah tidak mengutus engkau hai Muhammad untuk menjaga mereka dari azab Allah tabaraka wa taala. Ini hujah penguat ayat ini, kaidah ini. Yaitu maknanya taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam secara absolut, secara mutlak. Itu yang kedua. Jadi pertama, perintah taat kepada Nabi, ya, mengikuti Nabi, mengambil apa yang dibawa Nabi, meninggal itu bersifat umum kepada orang beriman atau bukan orang beriman, karena beliau sallallahu alaihi wasallam membawa risalah untuk seluruh manusia. Kemudian yang kedua, maksud ayat ini adalah menaati Nabi sallallahu alaihi wasallam bersifat absolut, bersifat mutlak dalam segala hal, apa saja berdasarkan ayat ini. Yang ketiga, perlu kita ingat ketetapan Nabi sallallahu alaihi wasallam sama dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi, ketetapan ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sama dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa-apa yang tidak ditetapkan di dalam Quran, tapi ditetapkan di dalam sunnah, wajib bagi kita untuk menaatinya. Karena ketetapan Nabi sama dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang tidak boleh diselisihi. Lihat surat 33. Surat Al-Ahzab ayat yang ke-36. Surat 33, surat Al-Ahzab ayat yang ke-36. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Dan tidaklah patut, tidak pantas dan tidak mungkin bagi laki-laki yang beriman. Tidak patut bagi wanita yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Idza qadallahu wa rasuluhu amran. Apabila Allah, apabila Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan, ayyakuna lahumul khiyarah, dia punya pilihan yang lain. Tidak boleh, kata Allah. Ini menyelisihi iman. Menyelisihi Nabi, tanda tidak beriman. Sebab Allah mengatakan di ayat ini, kalau kamu memang beriman kepada Allah, kamu beriman kepada Rasulnya, maka apabila kamu dapati apa yang Allah tetapkan dalam kitabnya, dan apa yang Rasul tetapkan dalam sunnah-sunnahnya, tidak boleh ada pilihan bagimu di luar yang Allah dan Rasulnya tetapkan. Kemudian perhatikan ayat kalimatnya. Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Ya, dan merasa bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Lihat ancaman ayat ini. Ayat ini di sini Allah tidak mengancam. Allah hanya mengancam dengan kesesatan. Tapi lihat ancaman realnya yang menyelisihi Nabi. Ya, dia di neraka. Dia pasti masuk neraka. Surat 4 An-Nisa ayat 13 dan 14. Ya. Bagaimana kalau orang menyelisihi Allah dan Rasulnya? Ya, maka dia masuk neraka, kata Allah. Bukan sekedar sesat, tapi diancam neraka oleh Allah tabaraka wa ta'ala.
Ya, surat 4 An-Nisa ayat 13 dan ayat 14. Ya. Saya ulangi, ya. Coba lihat ayat 13 ya kata Allah. Ya, tilka hududullah. Inilah hukum-hukum Allah. Ya. Wa may yuti'illaha war rasula yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha dzalikal fawzul azim. Coba lihat, Allah udah menetapkan warisan. Allah bilang ini hukum Allah. Dan siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, seakan-akan Allah berkata, bila kalian mendapati Muhammad menetapkan warisan yang tidak ada di dalam penjelasan ini, wajib bagi kalian menaatinya. Jadi tidak boleh kalian mengatakan warisan tidak ada yang diajarkan Nabi, tidak ada di Quran. Kata Allah, ini hukum Allah, kamu harus taat Allah dan Rasulnya. Lalu kamu taat Allah, mengikuti ketetapan Rasulnya, kamu akan Allah masukkan ke dalam surga. Dan ayat 14-nya Allah mengancam, wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha walahu azabun alim. Dan siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya dan melanggar hukum-hukumnya, maka dia akan Allah masukkan ke dalam neraka. Waliya'udzubillah. Ya, jadi saya ulangi, ini adalah merupakan ya ancaman Allah tabaraka wa taala. Inilah bagian dari kata Allah tadi, ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Inilah ayat-ayat penguat dari kaidah ini. Ya. Oleh karena itu, setiap mukmin, khususnya orang beriman, diwajibkan untuk mendengar dan taat atas apa yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berikan. Wajib dengar, wajib taat terhadap segala perkara yang dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, surat 24, surat An-Nur ayat 51. Ya, surat 24 An-Nur ayat 51 merupakan kebalikan dari sifat orang-orang munafik yang menyatakan taat kepada Nabi tapi tidak taat dan tidak menerima ketetapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi surat 24 ayat 51 merupakan kebalikan dari sifat-sifat orang munafik. Ya, di ayat 47 sampai ayat 50 pada surat yang sama. Lalu Allah katakan sifat orang mukmin berbeda dengan sifat orang munafik. Apa sifat orang mukmin? Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Sesungguhnya jawaban orang-orang yang beriman bila mereka dipanggil oleh Allah dan Rasulnya agar Rasul menetapkan hukum atas mereka, sikap mereka adalah kami dengar dan kami taat. Inilah bagian dari kalimat Allah, ma atakum rasulu fakhudhuhu. Kalau Nabi tetapkan A, maka dia menjadi A. Nabi katakan B, maka dia jadi B. Tidak boleh menyelisihinya. Bagaimana kalau menolak? Kalau menolak apa yang Nabi berikan, kafir. Menolak apa yang Nabi tetapkan, kafir, tidak beriman. Surat 4 An-Nisa ayat 65. Surat 4 An-Nisa ayat 65. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Demi Rabbmu Muhammad, di sini Allah bersumpah dengan zatnya sendiri. Demi Rabbmu hai Muhammad, demi Allah, Allah bersumpah dengan zatnya sendiri. La yu'minu.
sekali-kali mereka tidak beriman. Hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum. Sehingga mereka menjadikan engkau hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan. Ya. Tsumma la yajidu fi anfusihim. Ya. Kata Allah, kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka suatu keberatan apapun terhadap apa yang kamu putuskan. Tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita. Kemudian apa kata Allah? Wa yusallimu taslima. Ya, dan mereka harus menerima dengan sepenuh-penuhnya penerimaan. Inilah bagian dari kalimat Allah, ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Jadi menerima seluruh ketetapan Nabi secara mutlak. Tidak boleh ada keberatan. Jadi apa yang Nabi berikan, wajib kita ambil, wajib kita patuhi, tidak boleh ada keberatan. Apa yang Nabi larang, tinggalkan. Tidak boleh ada keberatan sedikit pun di hati kita. Kalau ada orang yang keberatan terhadap apa yang Nabi putuskan, maka kata Allah, fala wa rabbika la yu'minun. Demi Rabbmu, mereka tidak beriman. Konsekuensinya berat. Ya. Kemudian bagian akhir dari maksud kaidah ini, ya, tadi saya ulangi bahwa ayat ini mencakup segala hal, ya, termasuk di dalamnya adalah mengikuti setiap ketetapan Nabi, apa-apa yang diharamkan oleh beliau, walaupun apa yang beliau haramkan tidak terdapat dalam Al-Quran secara implisit, dan apa-apa yang beliau halalkan, walaupun itu tidak terdapat Al-Quran, wajib diikuti. Tidak boleh ada yang membantah. Ya, contoh, Nabi mengharamkan sutra bagi laki-laki. Tidak ada di Quran pengharaman sutra bagi laki-laki. Nabi mengharamkan emas bagi laki-laki. Tidak ada dalam Quran pengharaman emas bagi laki-laki. Tetapi apa yang Nabi haramkan wajib diikuti. Tidak boleh dibantah. Faham? Itu bagian dari ma'atakumur rasulu fakhudhuhu. Jadi tidak seperti perkataan seorang profesor yang mengatakan bahwa apa, karena dia sendiri pakai sutra. Ketika ditanya ibu-ibu di sebuah TV dalam mengajar tafsir, ketika ditanya kepadanya, bagaimana laki-laki yang pakai sutra? Maka dia jawab, sutra tidak diharamkan oleh Quran, tapi diharamkan oleh Nabi. Apa kata dia? Apa-apa yang tidak diharamkan oleh Al-Quran, tapi hanya dilarang oleh Nabi, itu tidak sampai haram, tapi makruh saja. Ini perkataan paling dusta, sedusta-dustanya. Kenapa? Karena Allah mengatakan, Nabi Muhammad diberi kewenangan menetapkan hukum halal dan hukum haram. Apa yang beliau haramkan haram, dan apa yang beliau halalkan itu halal. Surat 7 Al-A'raf ayat 157. Coba lihat surat 7 Al-A'raf 157. Alladzina yastabi'una ar-rasulan nabiyyal ummi alladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit Taurati wal Injil. Mereka mengikuti Rasul yang ummi. Ya, mereka mengikuti Rasul Muhammad SAW, Nabi yang ummi. Alladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit Taurati wal Injil. Yang mereka dapati namanya tertulis di dalam Taurat dan Injil. Apa tugas Nabi yang mereka harus ikuti? Ya'muruhum bil ma'rufi. Mereka, Nabi itu apa? Menyuruh mereka kepada yang baik. Wa yanhahum 'anil munkar, dan mencegah mereka dari kemunkaran. Kalimat tadi apa? Ma'atakum rasulu, ya, wa manahakum anhu. Lihat korelasi dengan ayat ini. Kemudian perhatikan ayat kalimatnya. Wa yuhillu lahum at-thayyibat, dan Rasul itu menghalalkan yang baik-baik. Wa yuharrimu alaihimul khaba'ith,
dan mengharamkan yang buruk-buruk. Wa yadau anhum israrahum wal aghlal allati kanat alaihim. Dia membuang dari mereka beban-beban yang berat. Maka tugas kita adalah apa? Ya, perhatikan ayatnya, ya. Falladzina amanu bih. Maka orang-orang yang beriman dengannya, wa azzaruhu, yang memuliakannya, wa nasaruhu, dan menolong dia, wa tab'un nural ladzi unzila ma'ah, dan mengikuti apa yang diturunkan kepadanya, ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi inilah ayat-ayat yang memperkuat ayat kaidah yang kita baca. Intinya adalah di semua ayat tadi Allah memerintahkan kita untuk menaati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti beliau dalam segala hal. Apakah yang kita dapati apa yang beliau larang dalam Quran, andaikan tidak ada di Quran, tapi ada di hadis beliau yang sahih, maka wajib bagi kita untuk mengikutinya. Karena itu perintah Allah, wa ma nahakum anhu fantahu. Imam Abu Daud dalam Sahih Sunan Abi Daud, kitab sunnah, bab wajibnya berpegang teguh dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, anil miqdami di ma'di, ya, karib an Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dari al-miqdam bi ma'di karib, ya, dia berkata dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, annahu qal, bahwasanya beliau bersabda, ala inni utitul kitab wa mithlahu ma'ah. Ya, perhatikan kalimatnya, kata Nabi, ketahuilah sesungguhnya aku diberi oleh Allah Alkitab dan yang semisal dengannya, yakni Al-Qur'an as-sunnah. Hadis ini Nabi mengatakan bahwa sunnah-sunnah beliau itu adalah datang dari sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Perhatikan kalimat Nabi, inni utitul kitab wa mithlahu ma'ah. Sesungguhnya aku diberi oleh Allah Alkitab dan yang semisal dengan yakni as-sunnah. Kalau Anda bertanya, oke, kita sepakat Al-Quran dari Allah, tapi apakah sunnah Nabi dari Allah juga? Jawabannya iya. Jawabannya iya. Sering saya ulang-ulang di majelis ini. Surat 4 An-Nisa ayat 113. Surat 4 An-Nisa 113. Di baris yang ketiga. Ya, apa kata Allah? Wa anzalallahu ilaikal kitaba wal hikmata wa 'allamaka ma lam takun ta'lam. Dan Allah telah menurunkan kepadamu Al-Kitab, Al-Quran, Al-Hikmah, yakni As-Sunnah. Ya, Allah mengatakan, Allah telah turunkan kepada nabinya Al-Kitab, Al-Quran, dan Al-Hikmah, yakni As-Sunnah. Ya, perhatikan kalimat Allah. Wa anzalallahu alaikal kitaba wal hikmata wa 'allamaka ma lam takun ta'lam. 113 ya. Maka Nabi memperjelas di hadis ini. Ala inni utitul kitab wa mithlahu ma'ah. Ketahuilah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepadaku Alkitab, Al-Qur'an dan semisal dengannya. Pada lafaz Ibnu Majah dalam kitab Muqaddimah, bab berpegang pada sunnah ada tambahan. Ada tambahan apa? Innama harrama Rasul kama harrama Allah Azza wa Jalla. Sesungguhnya apa yang diharamkan oleh Rasul sesungguhnya sama dengan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam Abu Daud membawakan riwayat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala yushiku rajulun
syab'anu ala arikatihi yaqul alaikum bihadzal Qur'an. Nabi mengatakan, ketahuilah bahwa nanti akan datang seorang laki-laki yang kekenyangan, duduk di kursinya santai sambil berkata, hendaknya kalian hanya mengikuti Quran saja. Apa-apa yang ada di dalamnya dihalalkan, halalkan. Apa-apa yang diharamkan Quran, maka haramkanlah. Ya, dan apa-apa yang tidak ada padanya, maka jangan kalian mengikutinya. Jadi Nabi sudah menjelaskan kepada kita melalui hadits Abu Daud dan Ibnu Majah, akan datang satu sekte namanya ingkarus sunnah. Mereka menolak sunnah Nabi dan mereka beranggapan ikuti Quran saja, tidak usah ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, mereka namanya ingkarus sunnah, mereka menamakan dirinya Quraniyun. Cukup ikut Quran dan keberadaan mereka telah diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Ya, sebagai ketetapan pengkhabaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wallahu a'lam. Baik. Saya kira itu penjelasan singkat mengenai kaidah ini. Ya, ma atakum rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum an fantahu. Maka catatan penting aplikasi kaidah ini dalam kehidupan apa? 1. Jangan engkau beragama. Jangan engkau beramal dengan semua amalan di atas nama syariat kecuali apa-apa yang kamu dapati dari Quran maupun sunnah. Karena Allah tabaraka wa ta'ala berfirman di surat 49 ayat 1. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Maka janganlah jangan kita malah beramal dengan sebuah amalan kecuali jika amalan itu dicontohkan oleh Nabi. Ma'atakum rasul. Maka sebuah amalan yang tidak dikerjakan oleh Nabi, tidak dicontohkan oleh Nabi, maka jangan kita ambil. Karena itu bukan pemberian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau Anda beramal atau kiai mengajarkan sebuah amal, tanya mana dalilnya. Karena sebuah amalan itu ma'atau minar rasul. Apa yang Rasul berikan. Apa yang Rasul rekomendasikan. Apa yang tidak Rasul rekomendasikan, maka ini ihdaats. Ini perkara baru dalam agama. Perkara baru dalam agama itu namanya bid'ah. Dan seluruh bid'ah sesat. Sebagaimana Imam Al-Muslim dalam kitab Jumat tentang khutbah Jumat. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata dalam khutbahnya, inna asdaqal hadits kitabullah. Sebaik-baik perkataan adalah Al-Quran. Wa khairal hadi hadi Muhammad. Dan sebaik-baik petunjuk Muhammad. Nabi mengatakan sebaik-baik petunjuk, maka jangan kamu ambil sebuah syariat kecuali apa yang beliau berikan. Dan apa yang beliau larang, tinggalkan. Karena apa yang beliau larang itu bagian daripada petunjuk beliau. Dan Allah katakan Nabi Muhammad itu pemberi petunjuk kepada jalan yang lurus di surat 42 ayat 52. Kemudian kata Nabi, wa syarral umuri muhdatsatuha. Seburuk-buruk perkara dalam agama ini adalah yang diada-adakan. Sesuatu yang tidak pernah direkomendasikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesuatu yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ini namanya ihdaats, perkara baru dalam agama. Maka kata Nabi, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang mengada-ada perkara baru dalam urusan agama kami ini, maka tertolak. Jelas? Kemudian pelajaran yang kedua dari aplikasi yang kedua ini, ya. Bila kita mendapati sesuatu yang Nabi berikan, maka ambillah
dan laksanakan sesuai dengan kemampuan kita. Karena kata Nabi tadi, wa ma amartukum bihi fa'tum minhu ya mastata'tum. Apa yang aku perintahkan kepada kalian, apa yang aku berikan kepada kalian, maka laksanakanlah sesuai dengan kemampuan kalian. Berdasarkan firman Allah di surat 64 ayat 16, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Ya. Kemudian yang ketiga, apapun yang diberikan oleh manusia, bukan yang diberikan oleh Nabi, maka selamatnya bukanlah kebaikan. Karena Imam Ibnu Katsir membuat kaidah, lau kana khairan la sabaquna ilaih. Sekiranya tahlilan hari 1, 2, 3, 4 sampai ke 7 itu baik, tentu Nabi pasti akan mencontohkannya kepada kita. Ya, lau kana khairan la sabaquna ilaih. Karena para kiai Indonesia, penganut agama Nusantara, selalu mengatakan, kan baik, apa salahnya sih, kenapa dibid'ahkan? Maka Imam Ibnu Katsir membuatkan kaidah, lau kana khairan la sabaquna ilaih. Seandainya yang mereka anggap itu baik menurut syariat, tentu Nabi akan memberikannya kepada kita. Nabi akan mencontohkannya kepada kita. Para sahabat akan mengerjakannya, mencontohkan kepada kita. Maka Imam Malik mengatakan, apa-apa yang tidak pernah disyariatkan Nabi dan tidak dikerjakan para sahabat dalam urusan agama ini, maka selamanya itu bukan bagian dari agama ini. Saya ulangi, apa kata Imam Malik? Apa saja yang tidak pernah Nabi rekomendasikan dan tidak diamalkan para sahabat dalam urusan agama ini, maka sampai kapanpun itu bukan bagian dari agama, alias bid'ah. Mudah-mudahan pembahasan kaidah ini bermanfaat untuk kita semua, dan alhamdulillah pas 1 jam ya saya menyampaikan kaidah ini, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Saya kira cukup. Saya kembalikan forum ini kepada Pak Dewo untuk melanjutkan acara ini. Saya mau diapain? Mau diusir atau mau ditanya? Wallahu alam. Silakan. Ya. Jazakallah khair Ustadz. Sangat mencerahkan sekali apa yang Ustadz sampaikan pagi ini, pengingat kepada kita semua. Izinkan saya menyampaikan beberapa pertanyaan yang sudah masuk, Ustadz. Yang pertama adalah orang-orang yang melarang sesuatu keburukan, tapi diam-diam ia melakukannya. Apakah yang demikian tergolong orang yang munafik, Ustadz? Iya. Orang yang melarang orang dari berbuat kebaikan, kejahatan, tapi dia mengerjakan. Sama seperti orang yang menyuruh orang berbuat baik, tapi tidak dia kerjakan. Ini perbuatan yang tercela dan besar hukumannya sekali. Ya, 2 dalil menunjukkan hal itu. Pertama, lihat surat yang kedua Al-Baqarah. Ya, surat kedua Al-Baqarah ayat 44. Apa kata Allah? Ya, ata'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Mengapa kamu menyuruh orang berbuat baik, tetapi kamu lupa kepada dirimu sendiri? Melarang orang dari maksiat, berarti kita menyuruh orang lain berbuat baik. Karena salah satu bentuk berbuat baik adalah meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka kalau orang ini meminta orang lain meninggalkan maksiat, tapi dia mengerjakannya, maka dia termasuk orang yang menyuruh orang lain berbuat baik. Dia lupa kepada dirinya sendiri. Apa konsekuensinya? Apa konsekuensinya? Konsekuensinya ada di surat 61 ayat 2 dan ayat 3. Surat As-Saff. Surat As-Saff. Ya. Surat 61, surat As-Saff ayat 2 dan 3. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, ya, mengapa engkau mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Masya Allah.
Ya, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Amat besar kebencian di sisi Allah, ya, bagi siapa ia mengatakan apa-apa yang tidak dia kerjakan. Jelas Bu ya? Jadi orang yang melarang orang lain tetapi dia mengerjakannya, berarti berbeda antara ucapan dan perbuatan. Celaannya di dua ayat ini, ya, yaitu dua surah. Tadi surat 2 Al-Baqarah ayat 44 dan surat 61 ayat 2 dan 3 ini. Wallahu a'lam. Ya. Baik Ustaz. Yang berikutnya, hakikat dari sami'na wa ata'na, atau mendengar dan kami taat. Kami dengar, kami taat. Itu sebenarnya seperti apa Ustaz? Serta kita diperintahkan untuk bersungguh-sungguh semaksimal mungkin. Masa ta'tum. Apakah yang disebut sampai bersungguh-sungguh itu Ustaz? Baik. Bersungguh-sungguh itu kan all out ya. Bahwa selama kita bisa kerjakan. Tidak boleh meninggalkan sebuah kewajiban kecuali ada uzur syar'i. Contoh, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Puasalah. Kecuali wa in kuntum maridan, jika engkau sakit, maka boleh berpuasa di hari yang lain. Maksudnya, kalau sedang tidak sakit, ya tidak boleh Anda tinggalkan. Begitu maksudnya. Begitu juga, ya ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan tidak boleh Anda memandang laki-laki di surat 24 ayat 30 31 misalnya. Tidak boleh Anda pandang laki-laki kecuali hajat. Ya, misalnya Anda terpaksa ke dokter dan dokter harus memeriksa Anda dan tidak ada dokter laki-laki kecuali dokter perempuan, apa boleh buat? Ya. Jadi laki-laki tidak boleh menampakkan auratnya kepada wanita bukan mahramnya kecuali terpaksa. Misalnya seorang laki-laki pergi ke dokter, dia sakit kelamin umpamanya, dia sakit kulit umpamanya. Tidak ada dokter laki-laki. Yang ada hanya dokter perempuan saja dan terpaksa dia menampakkan kemaluannya kepada dokter itu. La ilah maksudnya tadi. Bersungguh-sungguh menjaga aurat kecuali terpaksa kita melakukannya. Inilah yang kata Allah, ittaqullaha mastata'tum. Bertakwa sungguh-sungguh sesuai kemampuan kita. Jadi kalau tidak ada uzur syar'i, jangan cari-cari alasan. Gak apa-apa, Allah juga ngerti kok. Ya nggak boleh. Ya, begitu juga ibu-ibu. Jangan menampakkan aurat kepada laki-laki bukan mahram. Kecuali terpaksa. Seperti contoh tadi. Ya, bapak ibu-ibu sakit. Tidak ada dokter perempuan, dokter ibu-ibu hamil umpamanya. Di tempat ibu tidak ada dokter kandungan perempuan. Yang ada dokter kandungan laki-laki. Apa boleh buat? Terpaksa aurat ibu terlihat olehnya karena ada kondisi darurat. Selama tidak ada kondisi darurat, jangan coba-coba pampangkan aurat ibu kepada laki-laki bukan mahram. Itu contohnya bersungguh-sungguh dalam menjalankan kewajiban, ya, sesuai kesanggupan tadi. Wallahu a'lam. Ya. Baik Ustaz. Yang berikutnya Ustaz. Kita diperintahkan untuk taat kepada Allah dan Rasul. Juga saya paham bahwa kita diperintahkan taat kepada pemerintah. Sampai sejauh apa taat kepada pemerintah itu dibolehkan, Ustaz? Ini pertanyaan yang ke1000 kali di majelis ini nih ya. Udah saya jelaskan ulang-ulang. Menaati pemimpin itu selama tidak dalam perkara maksiat. Ya. Karena kata Nabi SAW dalam kitab Imam Bukhari, dalam Sahih beliau kitab Imarat, ya, tidak boleh menaati pemimpin dalam perkara maksiat. Lalu makan hadis Nabi SAW, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh menaati makhluk dalam bermaksiat kepada Allah. Makhluk yang ditaat secara mutlak hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja. Adapun selain Nabi ditaati selama bukan perkara maksiat kepada Allah. Contoh. Undang-undang yang dibuat pemerintah. Helm misalnya. Helm itu adalah untuk menjaga keselamatan. Ya, apabila terjadi kecelakaan.
Ini bukan perkara maksiat. Maka memakai helm hukumnya wajib sebagai bentuk ketaatan kepada pemimpin. Adapun dalam perkara-perkara maksiat, maka tidak wajib kita taat kepadanya. Wallahu a'lam. Ya. Baik, Ustaz. Yang berikutnya, Ustaz. Merayakan tahun baru Islam. Apakah yang demikian tidak ada tuntunan dan dilarang di dalam syariat? Baik. Berzikir itu ibadah. Perkara agama. Menetapkan waktu khusus butuh dalil. Ada zikir akhir tahun, ada zikir awal tahun. Ada doa awal tahun, ada doa akhir tahun. Pertanyaannya, Bu. Ya, penetapan Hijriyah itu di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bagaimana mungkin Nabi sudah mengajarkan doa awal tahun dan akhir tahun? Tidak ada satu hadis yang sahih pun dari Nabi tentang doa awal tahun dan akhir tahun. Yang sahih adalah doa ketika melihat hilal, awal bulan. Adapun awal tahun, adapun akhir tahun tidak ada sama sekali. Itu hoax ala Kiai Indonesia saja. Paham? Itu satu. Kedua, mengadakan ritual-ritual. Zikir itu ibadah. Dan asal ibadah hukumnya haram. Al-aslu ibadatu mamnu' hatta yaquma bidalil alal amr. Hukum asal ibadah itu haram. Tidak boleh dikerjakan sampai ada dalil yang memerintahkan. Dan tidak ada satu dalil pun yang mensyariatkan adanya zikir khusus di akhir tahun dan awal tahun. Maka perkataannya haram. Karena menetapkan sebuah syariat tanpa dalil adalah haram. Satu. Yang kedua, mengadakan perkara agama yang tidak ada dalil, kata Nabi itu bid'ah. Bid'ah itu sesat. Perkara sesat wajib ditinggalkan, haram diikuti. Wallahu a'lam. Jelas? Baik, Ustaz. Yang berikutnya adalah mengenai keluarga berencana, Ustaz. Bagaimana sikap kita terbaik dalam pembatasan anak atau keluarga berencana? Apakah kita boleh taat kepada aturan seperti itu? Baik. Atau bagaimana? Ya. Tidak boleh membatasi anak. Ya. Punya anak, tidak punya anak itu urusan Allah, Bu. Ya. Biar ibu jungkir balik. Ya. Ingin punya anak. Ya. Kalau Allah tidak menghendakinya, tidak jadi itu anak. Jelas? Jadi saya ulangi. Punya anak, tidak punya anak itu urusan Allah. Lihat surat 42. Ayat 49 dan 50. Ya. Allah itu memiliki langit dan bumi. Wa yahabu lima yashau inatha. Dia berikan anak perempuan kepada siapa yang dia kehendaki. Dia berikan anak laki-laki kepada siapa yang dia kehendaki. Dia memberikan anak laki-laki dan perempuan kepada siapa yang dia kehendaki. Dan dia menjadikan mandul siapa yang dia kehendaki. Jelas? Maka tidak usah membatasi anak. Ya. Adapun mengatur jarak kelahirannya tidak apa-apa. Tetapi membatasinya tidak boleh. Ya. Jadi kalau jelas perintah membatasi anak itu kecuali kondisi darurat. Karena ibunya itu kalau mengandung membahayakan dirinya. Ya, misalnya secara medis dan secara ilmiah dapat dipertanggungjawabkan. Dan dokternya amanah. Mengatakan ibu, kalau ibu mengandung anak kedua dan ibu mesti disesar lagi, itu sangat berbahaya bagi keselamatan ibu. Maka pada kondisi itu, ya membatasi kelahiran, bahkan hukumnya wajib. Karena darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menolak yang sesuatu yang membahayakan, itu didahulukan dari mencari kemaslahatan dari sesuatu itu. Kalau udah terbukti mengandung itu mendatangkan ancaman bagi nyawa sang ibu, maka pada saat itu misalnya ibu kandungannya masih diikat, Bu. Vasektomi atau bapaknya ditubektomi umpamanya karena itu membahayakan kesehatan, keselamatan nyawa, maka hal itu dibolehkan. Adapun tanpa alasan syar'i, maka membatasi
kata si anak tidak boleh. Kalau toh itu kebijakan satu negara, jangan diikuti. Ya, jangan diikuti. Silakan saja bikin anak terus. Toh, biarpun tiap hari pabrik berproduksi, belum tentu ada hasilnya kalau Allah tidak mengizinkannya. Wallahu a'lam. Ya? Baik, Ustaz. Yang berikutnya, Ustaz, saya pernah mendapatkan kisah bahwa Rasulullah pernah melarang pengikutnya untuk meminum madu. Namun yang demikian ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah benar kisah yang demikian? Lalu apa hikmahnya, Ustaz? Wallahu a'lam, saya nggak ingat ya. Wallahu a'lam, saya lewatkan saja. Saya nggak bisa jawab karena saya nggak ingat atau sebelum baca. Wallahu a'lam. Ya. Baik, Ustaz. Bagaimana sikap terbaik manakala kita mencoba menyampaikan syariat tentang bid'ah kepada keluarga sendiri, namun banyak penentangan, seperti acara tahlilan. Kita dipaksa untuk ikut acara tersebut. Bagaimanakah sikap yang terbaik? Baik. Pertama, kewajiban kita kan adalah amar ma'ruf nahi munkar ya. Jadi kewajiban kita itu. Ya. Allah katakan, Allah apa? Perhatikan surat 3 Ali Imran ayat 104. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Hendaklah ada di antara kalian yang menyuruh kepada kebaikan, memotivasi kepada ma'ruf, mencegah dari munkar. Wajib kita lakukan. Ya. Kemudian kata Allah di surat 26, surat Asy-Syu'ara ayat 216. Ya. Kata Allah, ya, kepada kerabatmu maka berilah peringatan. Wa anzir ashiratakal akrabin. Dan berilah peringatan kepada kerabat. Ini dalil tentang wajibnya memberitahu segala yang baik. Segala yang buruk kita cegah pada diri kita, keluarga kita, dan orang kita kenal. Dalilnya satu. Itu wajib. Ya kata Nabi, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Jika kalian melihat kemunkaran, maka rubahlah dengan tangan. Fa illam yastati', jika tidak mampu fa bilisan, dengan lisan. Fa illam yastati' fa biqalbih. Kalau tidak dengan lisan, maka dengan hati. Maka sampaikan saja dengan cara yang baik. Ya, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Dengan bijaksana. Sampaikan dengan baik. Ya. Kalau mereka menerima, alhamdulillah. Kalau mereka menolak, alhamdulillah. Kita sudah sampaikan. Kalau mereka memusuhi kita, bersabar. Ya, kata Allah, fasbir kama sabara ulul azm. Bersabarlah sebagaimana kesabaran ulul azmi dari rasul-rasul. Kenapa Allah perintahkan mereka bersabar? Karena dakwah mereka yang benar ditentang oleh kaum. Maka bersabarlah. Kalau mereka memaksamu untuk mengikuti kebidahan mereka, tolak dengan cara yang baik. Ya, tolak dengan cara yang baik. Ya. Tapi kalau terpaksa diancam dan sebagainya, maka kalau kita terpaksa mengikutinya, ingkarilah di dalam hati. Ya. Kalau kita terpaksa harus mengikutinya. Ya. Karena misalnya Anda itu adalah mantu perempuan. Suamimu itu raja bid'ah. Bapaknya nenek moyang bid'ah. Neneknya, mamanya juga tukang bid'ah. Dan mantu dipaksa, tidak ikut, diceraikan loh. Ya, maka pada saat itu ikut saja, tidak apa-apa. Tapi ingkari bid'ahnya di hati. Wallahu a'lam. Tidak ridha dengan kebid'ahannya. Wallahu a'lam. Ya. Baik, Ustaz. Yang berikutnya mengenai pelaksanaan sholat Jumat semasa pandemi. Di tempat tinggal saya, sholat Jumat dilaksanakan dalam 2 shift. Apakah yang demikian tergolong bid'ah, Ustaz? Jadi kan kondisinya memungkinkan ya. Jadi tempatnya tidak muat, ya hukum asalnya bisa selama belum masuk waktu asar. Wallahu a'lam. Tidak termasuk bid'ah. Karena satu memang kondisinya memungkinkan. Karena ada keadaan terpaksa. Yang kedua, adapun mengadakan seperti itu insya Allah tidak apa-apa. Kalau keadaan memang menghendaki. Wallahu a'lam. Ya. Baik, Ustaz.
Yang berikutnya yang terkait dengan fikih keluarga ini, Ustaz. Apakah di dalam Islam dikenal anak angkat? Dan apakah ridho orang tua, ridho Allah kepada orang tua, kepada anak angkat ini sama sebagaimana kepada anak kandung? Baik. Mengangkat anak itu tidak boleh, saya ulangi, ya, boleh mengasuh anak, silakan saja. Ya, mengangkat anak itu boleh saja. Mengasuh anak orang boleh, tapi tidak boleh menjadikan dia anak. Ya, ya, biasa bahasa Belanda itu arken, ya, atau bahasa kita mengadopsi anak orang jadi anak kita. Kalau diasuh di rumah kita karena dia miskin dan sebagainya boleh. Dengan syarat tidak boleh menjadikan anak itu anak kita. Ya, tidak boleh menjadikan anak itu anak kita. Hal ini dilarang oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala di surat 33. Surat Al-Ahzab ayat 4 dan ayat 5. Ya, apa kata Allah di kalimat sana? Ya. Wa ma ja'ala adiyaukum abna'akum. Dan janganlah Allah tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu sendiri. Gak boleh. Paham ya? Karena dia bukan anak kandung, ya tentu berbeda dengan orang tua kalau murka anak. Ya, tentu beda sekali. Wallahu a'lam. Ya. Baik, Ustaz. Yang berikutnya masih fikih keluarga lagi. Orang tua suami sepertinya tidak bisa memaafkan kesalahan saya di masa muda dan terus meminta kepada suami untuk menceraikan saya. Yang demikian apa memang boleh di dalam syariat? Nah, ini untuk para mertua ya, tidak melupakan masa lalu menantu. Saya cuma tanya saja, emang ibu mertua tuh dijamin masuk surga gitu? Emang ibu mertua orang itu nabi kali ya? Sehingga tidak memaafkan orang tuanya, memaafkan orang lain. Ya, jadi tidak boleh menyuruh anak bercerai karena alasan-alasan yang tidak syar'i. Ya, ingat bahwa setiap orang punya masa lalu buruk, ya biarkan saja. Maka sebagai orang tua yang baik, ia mengajak atau menuntun mantunya yang dulu mungkin salah agar bertaubat kepada Allah dan memperbaiki dirinya. Ya, memperbaiki dirinya, bukan meminta diceraikan dan semacamnya. Wallahu a'lam. Ya. Oke, Ustaz. Yang berikutnya terkait dengan sholat yang pernah ditinggalkan di masa lalu. Apakah ada dalam syariat kita mengkodok sholat yang dulu-dulu tidak kita lakukan dan kita telah lupa? Baik. Tidak ada satu hadits yang sahih yang mengisyaratkan adanya qada salat. Maka perhatikan kaidah ibadat tadi. Al-aslu ibadatu mamnu' hatta yaquma bidalil al-amr. Hukum asal ibadah itu haram. Tidak boleh dikerjakan kecuali ada dalil. Jadi tidak ada dalil yang memerintahkan bahwa kita wajib mengganti salat wajib. Ya. Oleh karena itu, meninggalkan kewajiban dalam syariat salat umpamanya, maka itu dosa besar. Kalau sudah terlanjur melakukannya, sekarang kita sudah memahami agama dengan baik, menyadari kesalahan, maka lakukan dua hal. Yang pertama, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala dosa-dosa kita, termasuk dosa meninggalkan salat. Yang kedua, memperbanyak sholat sunnah. Karena kata Nabi dalam hadits yang sahih, salah satu fungsi sholat sunnah adalah menutupi kekurangan-kekurangan yang ada pada sholat wajib. Maka bertaubatlah kepada Allah dan perbanyaklah sholat-sholat sunnah. Adapun tentang mengqadha salat tidak ada satu dalil pun menunjukkan hal itu, maka tidak boleh dikerjakan karena ibadah harus dengan dalil. Wallahu a'lam. Ya. Baik, Ustaz. Ini insya Allah yang terakhir sepertinya. Ini terkait dengan kodok ibadah juga, Ustaz. Bagaimana dengan kodok puasa di masa lalu yang kita lupa hitungannya dan kita ingin membayar puasa
itu, Ustaz. Ya, kalau ya ibu bisa puasa sunnah yang banyak saja karena lupa kan? Ya, wallah alam. Saya pelajari dulu babnya, ya, supaya tidak salah jawab. Allah alam. Ya. Baik, Ustaz. Yang lain pertanyaannya mirip-mirip atau pernah kita bahas dalam kajian sebelumnya. Saya kira demikian Ustaz kajian kita hari ini. Baik. Bapak dan Ibu sekalian rahimanallah wa iyyakum. Kesimpulannya poinnya cuma satu saja. Apa-apa saja yang Bapak dan Ibu dapatkan di dalam hadis yang sahih, maka berusahalah untuk mengerjakannya dengan sungguh-sungguh sesuai kemampuan. Dan apa-apa yang Nabi larang tetap haram. Contoh, Nabi mengharamkan musik. Jangan berdalih. Tapi anak saya punya bakat musik. Pertanyaannya, mengikuti syariat apa mengikuti bakat? Nanti lama-lama orang berzina. Ditanya kenapa kamu berzina? Bakat saya ganti-ganti ya pasangan. Ya kan kacau juga. Maka intinya, apa yang kita dapati dalam sunnah-sunnah yang sahih, kalau dia berupa perintah, maka kerjakanlah. Sebatas kemampuan kita. Apa-apa yang kita dapati berupa larangan dalam sunnah-sunnah Nabi, maka wajib bagi kita tinggalkan. Karena itu adalah amanah Allah Tabaraka wa Ta'ala bagi kita. Dan ini bagian daripada ayat puncaknya. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Yaitu kalau kita mencintai Allah dan mengharapkan kita mendapatkan ampunan dan mengharapkan surga, maka jalannya ittiba di atas sunnah Nabi SAW. Apa yang beliau berikan kita ambil, apa yang beliau larang kita tinggalkan. Wallahu a'lam. Ya? Kita sudahi dengan membaca kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah Bapak Ibu semua kita bertemu kembali dengan guru kita 2 pekan lagi. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.